dan juga strategi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sering ya kalau kita disuruh buat skenario pembelajaran, kita ditanya tuh model apa yang kamu gunakan, metode seperti apa, seperti itu. Itu sering sekali ditulis. Lalu strategi, pendekatan, dan teknik bagaimana? Tidak ditulis. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari model pembelajaran. Teman-teman, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang kita buat secara tersistematis, tergambar dari awal sampai akhir. Itu adalah model pembelajaran kalau kita diminta buat skenario. Nah, lalu dalam model pembelajaran ini ada strategi pencapaian yang diminta. Nah, misalnya dalam kompetisi dasar, apa tuh tujuan pembelajaran dalam kompetisi dasar yang ingin dicapai? Itu yang digunakan adalah strategi. Lalu ada kompetisi dalam untuk seperti tadi kompetisi dasar ya kan. Nah, untuk membantu pencapaian kompetisi itu terdapat ada pendekatan yang dibantu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Jadi teman-teman di sini bedanya udah nampak ya. Kalau model itu adalah sebuah konsep yang digambarkan dari awal sampai akhir sebuah pembelajaran itu. Nah, lalu kalau strategi itu adalah digunakan untuk dalam pencapaian pembelajaran tersebut. Lalu kalau pendekatan, metode dan teknik adalah hal atau cara-cara yang dilakukan seorang guru untuk mencapai kompetisi dasar itu atau tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sampai di sini saya akan memberikan contoh sebuah materi pembelajaran yaitu IPA dalam pembelajaran online. Nah, di sini saya memilih pelaksanaan pembelajaran dalam mode online. Nah, di sini saya contoh penerapannya adalah pendekatan menggunakan pendekatan konsep. Nah, kenapa saya menggunakan pendekatan konsep? Di sini dalam langkah-langkah pendekatan konsep ada dua tahap enaktik dan tahap simbolik. Nah, tahap enaktik ini teman-teman, pertama adalah pengenalan benda konkret. Pengenalan benda konkret itu contohnya seperti apa? Tumbuhannya jelas. Yang kedua adalah menghubungkan dengan pengalaman lama atau berupa pengalaman baru. Teman-teman kita tahu untuk anak SD kita dan untuk materi kurikulum sekarang K13 itu mengharapkan aktifnya seorang anak dalam berbicara, berekspresi dan memberikan apresiasi terhadap sesuatu. Nah, jadi di sini kenapa saya menggunakan konsep walaupun kita dalam mode online, mungkin kita tidak bisa nih memberikan, nah ini contohnya langsung kalau kita dalam kelas. Tapi kalau dalam online pun kita bisa nih langsung memberikan contohnya tumbuhan yang kita akan pelajari, misalnya tumbuhan kaktus, ciri-cirinya seperti ini, atau kita minta lalu kita minta anak-anak menceritakan pengalaman, misalnya kalau dia lagi menanam bunga seperti dengan orang tua, bunga apa yang mereka suka, atau mungkin hewan seperti itu dan ciri-cirinya. Itu salah satu pendekatan konsep yang menurut saya efektif dan efisien, bisa kita yang efisien. Lalu saya langsung ke metode. Saya di sini menggunakan metode Tegati. Apa sih metode Tegati itu? Metode Tegati atau Teams Game Tournaments. Nah, dalam mata pembelajaran online ini saya sendiri sebagai mahasiswa kalau mengerjakan sesuatu itu sendiri kadang-kadang udah pembelajarannya baru, materi baru, kadang-kadang saya tidak paham itu kalau sendiri. Lalu saya di sini kerjasama dengan teman lain jadi menurut saya kalau kita bekerja secara tim itu sangat membantu untuk memperlancar atau menyederhanakan setiap materi itu. Nah, di sini tim games turnamen ini bukan sekadar kita membuat kelompok dan dia membuat tugas, tapi di sini ada games. Nah, sering ya kalau kita dalam membuat skenario pembelajaran kita buat demonstrasi atau kita diminta membuat media atau alat. Kita tahu media atau alat itu alat peraga ada perbedaannya. Kalau media kan sesuatu yang memang digunakan apapun itu bentuknya, contohnya seperti papan tulis atau HP atau laptop. Tapi kalau alat peraga itu adalah sebuah contoh nyata untuk yang sesuai dengan konsepnya seperti itu. Nah, seringnya kita juga diminta membuat permainan diminta oleh dosen untuk bagaimana membuat pembelajaran itu menarik, yaitu kita membuat permainan. Nah, makanya saya bilang di sini saya menggunakan tahap metode Team Games Turnamen. Kenapa? Tapi kan online nih, mana bisa. Nah, teman-teman di sini adalah satu contohnya adalah guru menyampaikan kartu soal, lembar kerja siswa dan alat bahan. Siswa dibagi atas beberapa kelompok, anggotanya 5 atau 6 siswa. Baru guru mengarahkan aturan permainannya. Contohnya dalam permainan ini apa? Guru tinggal membentuk
Guru tinggal meminta anak-anak membuat kartu, seperti misalnya kartu Uno ya kita gunakan, ada angka-angka, minta anak memilih seperti itu. Kenapa sih bisa digunakan secara online? Menurut saya bisa digunakan secara online karena anak-anak tinggal meminta, memilih aja, itu antara 2 kartu, atau kalau kita membuat 5 kelompok itu suruh kita buat 5. Nah misalnya nih kan ada contohnya, kita buat kartu itu berupa gambar hewan atau apa, nanti kita minta anak-anak itu memberikan ciri-cirinya, penjelasannya tentang hewan atau tumbuhan tersebut seperti itu. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu cara agar bisa siswa-siswi itu lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Lalu gimana tuh kerja kelompoknya? Kan mereka berkelompok tuh. Misalnya kelompok 1 mendapatkan tentang hewan karnivora, contohnya harimau. Nah mereka mau menyebutkan ciri-ciri, karena mereka misalnya ada 5 orang, saya minta 5 orang itu nggak usah menulis, langsung aja 5 orang itu menyebutkan ciri-cirinya. Mungkin biar game itu lebih terlihat asik, kita membutuhkan waktu seperti itu contohnya. Lalu apalagi selanjutnya adalah teknik tanya jawab. Nah teknik tanya jawab ini kita tahu kan dalam kompetisi tadi kan dijelaskan bahwa ada pendekatan, ada metode, dan ada teknik. Nah, di sini saya menggunakan model kooperatif. Teknik tanya jawab. Sebenarnya teknik tanya jawab ini sudah ada dalam metode pendekatan konsep dan metode tim games turnamen, karena di situ ada timbal baliknya, tanya jawabnya itu seperti antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Nah lanjutnya model kooperatif ini udah nggak asing lagi ya kita dengar. Kooperatif merupakan cara atau langkah-langkah guru untuk cara pembelajaran nyata gitu. Nah pembelajaran nyata tuh gimana sih? Adalah pendekatan pembelajaran berfokus pada penggunaan kelompok kecil seperti itu. Nah jadi teman-teman, itu adalah salah satu cara, metode, dan salah satu penjelasan tentang model, teknik, strategi maupun teknik pendekatan yang dilakukan dalam materi pembelajaran IPA. Menurut saya kalau kita melakukan memperdalam lagi tentang ini, kita dapat mengerti, memahami bagaimana sih cara menjalani sebuah pembelajaran itu dengan baik. Nah saya juga mengharapkan kita pandemi ini siap cepat selesai, dan kita dapat secara nyata melakukannya secara langsung gitu ya, biar kita memahami arti langsung tuh dalam mengajar secara langsung. Walaupun sebenarnya mode online ini juga cukup pembelajaran buat kita, biar kita tahu apa-apa saja yang sebagai guru agar kita lebih kreatif lagi ke depannya. Baiklah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat waktunya yang menyisihkan waktu untuk melihat video saya. Selanjutnya saya akan mengakhirinya. Terima kasih banyak. God bless you.